Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Esti Kotambunan di program acara Rema in Minute. Puji Tuhan dapat jumpa kasih lagi. Dan bagian firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita saat ini terambil dalam Filipi 4 ayatnya yang kelima yang berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, sudah menjadi bagian hidup kita untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Karena memang yang terbaik Tuhan tuntut dari kita, termasuk di dalamnya memberi pertolongan bagi semua orang yang membutuhkan. Tetapi tahukah kita, ada kalanya pertolongan yang kita beri karena tidak sesuai dengan situasi dan kondisi dari orang yang hendak menerima pertolongan itu, maka terkadang hal tersebut membahayakan orang itu. Sebagai contoh, ada salah satu ilustrasi demikian. Ada seekor monyet, dia berteman erat dengan seekor ikan. Monyet ini tempatnya di atas pohon, ia bergelantungan dari satu pohon ke pohon yang lain, sedangkan ikan ini hidupnya di dalam air sungai. Nah, satu saat monyet ini mengetahui bahwa akan ada banjir besar. Sebab itu tanpa berbicara dengan sahabatnya ini si ikan, monyet ini langsung masuk ke dalam sungai. Dia menggenggam erat temannya si ikan ini dan kemudian membawanya naik ke atas pohon. Saudara-saudara, banjir besar memang terjadi dan ikan ini selamat dari banjir itu. Tetapi menit yang pertama ketika monyet ini memeluk ikan sahabatnya ini, ikan ini dia menggelepar. Tapi sang monyet tidak tahu bahwa ternyata ikan ini sedang berusaha untuk terus hidup. Dan di menit kemudian monyet ini dia melihat sahabatnya ini telah berdiam diri. Dia pikir sahabatnya ini sedang nyaman bersama dia. Ternyata sahabatnya si ikan ini sudah mati. Karena apa? Karena ia tidak bisa bernafas, berada di luar komunitas atau tempat ia hidup, yaitu air. Nah, saudara-saudara, demikian pun dengan hidup kita. Terkadang maksud kita baik, pertolongan kita baik tentu saja. Tetapi karena tidak sesuai dengan situasi, kondisi, waktu, dan tempat dari si penerima, maka terkadang pertolongan kita malah membahayakan pihak lain. Sebagai contoh pendeta ambil, ketika anak kita merengek-rengek minta permainan misalnya, karena sayang kita kepadanya, karena kita ingin semuanya baik, kita memberikannya. Padahal permainan tersebut tidak sesuai dengan umurnya, tidak sesuai dengan kondisinya. Misalnya dia ingin bermain-main dengan pisau. Bisa saja ia terluka karena pisau yang kita berikan. Bisa saja ia terbakar karena macis, korek api yang kita berikan. Nah, demikian dalam persahabatan. Banyak kali kita hanya ingin menyenangkan sahabat kita dengan nasihat atau mungkin anjuran-anjuran kita. Tetapi ternyata hal tersebut sudah menggiringnya untuk masuk ke dalam jurang yang lebih dalam lagi. Sebab itu pertolongan tidak harus selamanya juga dalam bentuk yang menyenangkan. Tetapi pertolongan juga bisa ada dalam bentuk nasihat dan kritik yang pedas yang ternyata sifatnya untuk membangun. Karena hal tersebut lebih dibutuhkan yang terbaik dari si penerima itu. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, benar. Tetapi sekali lagi terkadang pertolongan kita harus melihat situasi dan kondisi penerima. Tapi tetaplah terus berbuat baik, tetaplah terus berusaha, tetaplah terus menjadi berkat. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Salam kasih, salam sehat, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.